Selamat datang di Talkcast, di mana kita akan membahas kasus Cleveland Torso Murder. Cleveland Torso Murder mungkin tidak seterkenal Jack the Ripper atau The Zodiac Killer. Korbannya pun tidak sebanyak milik Ted Bundy ataupun John Wayne Gacy. Meskipun begitu, Cleveland Torso Murderer hidup sebagai salah satu pembunuh berantai yang paling sadis di antara mereka. Dalam 4 tahun, Cleveland Torso Murderer sudah motong dan mengebiri 12 korban yang berbeda. Membuang jasad para korbannya di tempat umum dan meneror kepolisian dengan teka-teki. Sampai sekarang, identitasnya pelaku tidak pernah diidentifikasi. Pembunuhan Cleveland Torso, September tahun 1934, seorang pemuda menemukan sesosok mayat saat berjalan di sepanjang tepi Danau Erie. Pada saat dia menemukan, mayat itu hampir tidak dapat dianggap sebagai tubuh, lebih dari sisa-sisa tubuh saja. Hal yang ditemukan adalah bagian bawah wanita, diamputasi di lutut. Sebuah bahan kimia tampak pada kulit yang membuat terlihat merah dan kasar. Sisa tubuh lain tidak pernah ditemukan, dan wanita itu tidak pernah diidentifikasi. Oleh orang-orang, dia dijuluki Lady of the Lake, dan dibawakan ke kamar mayat, dilupakan sampai bertahun-tahun kemudian ketika menyadari dia sangat cocok dengan pola pembunuh berantai lokal. 1 tahun setelah mayat pertama ditemukan, mayat lain ditemukan. 2 remaja laki-laki menemukan tubuh seorang pria yang dipenggal di dasar sebuah bukit di Kingsbury Run. Mayat itu diidentifikasi sebagai Edward Andrassy, 28 tahun. Penemuan Andrassy adalah yang kedua dalam barisan panjang mayat yang akan ditemukan di Kingsbury Run. Pembunuhnya tidak diketahui. Meskipun begitu, pers nasional akan memberitakannya dengan nama The Mad Butcher of Kingsbury Run, dan kemudian Cleveland Torso Murderer. Andrassy sering dianggap sebagai korban resmi pertama, karena wanita pertama yang ditemukan tidak akan memiliki kaitan dengan kejadian sampai nanti. Teror Cleveland Torso, antara September tahun 1934 dan Agustus tahun 1938, 13 mayat yang berbeda ditemukan, semuanya dalam kondisi yang sama, kehilangan kepala dan berbagai anggota badan, dan semuanya berasal dari masyarakat kelas bawah. Dalam kebanyakan kasus, penyebab kematian adalah pemenggalan kepala atau pemotongan itu sendiri. Beberapa mayat ditemukan dengan anggota tubuh yang terpotong-potong di dekat satu sama lain, dan yang lainnya membutuhkan waktu berhari-hari untuk disatukan. Teka-teki gambar yang mengerikan, beberapa bagian tubuh tidak pernah ditemukan. Dari semuanya, hanya 2 mayat yang memiliki ciri yang berbeda dari yang lain. Jenazah korban nomor 9 ditemukan dalam keadaan kosong, perutnya koyak dan jantungnya robek, sebagian besar isi perut sudah dikeluarkan. Mayat korban nomor 10 ditemukan dengan obat-obatan dalam sistem tubuhnya, kedua lengannya hilang dan sisa tubuhnya saja. Kemungkinan bahwa korban adalah pecandu obat-obatan telah dicoret. Dari 12 korban, hanya 3 yang berhasil diidentifikasi, dan hanya 2 yang positif. Yang pertama adalah Edward Andrassy. Mayat ketiga yang ditemukan sebagai Florence Polillo. Mayat ke-8 yang ditemukan dicatat sebagai Rose Wallace, meskipun identitasnya hanya dikonfirmasi melalui catatan gigi yang sedikit diragukan. Investigasi pembunuhan dilakukan selama 5 tahun secara resmi, yang berpuncak pada hanya 2 penangkapan besar, dan tidak ada hukuman. Penyelidikan kasus. Pada tahun 1936, ketika kasus itu masih segar dan mayat-mayat yang ditemukan masih terhitung baru, Direktur Keselamatan Eliot Ness menjadi sangat terlibat. Terkenal pada itu untuk memimpin The Untouchables, atau sekelompok agen penegak hukum federal yang bekerja untuk menjatuhkan Al Capone, dan saat mengatakan bahwa kecerdasannya sebagai hujan akan membawa cepat untuk kasus ini. Pada tahun 1938, doa terakhir ditemukan di depan kantor polisi, terbungkus blazer biru dan selimut tua. Mayat itu dibuang sangat dekat dengan kantor milik Eliot Ness. Diyakini bahwa penempatan mayat itu, karena tempat pembuangan terlihat jelas dari Ness. 2 hari kemudian, Ness dan 35 petugas polisi menggerebek pemukiman di Kingsbury Run. Dalam penggerebekan tanpa target itu, dia menangkap 63 orang sebelum membakar rumah-rumah mereka. Garis bawah. Meskipun Ness dikritik habis-habisan, dan meskipun publik percaya bahwa upaya itu tidak akan membunuh pembunuhan. Nyatanya, pasca kejadian itu, mayat-mayat dari Cleveland Torso berhenti berdatangan. Beberapa hari setelah penggerebekan, seorang dokter bernama Francis Sweeney ditangkap dengan keyakinan bahwa dia adalah Cleveland Torso. Sweeney pernah menjadi satu-satunya medis di Perang Dunia I,
yang bertanggung jawab atas amputasi di lapangan. Dia secara pribadi diwawancarai oleh Ness, dan diberikan 2 tes poligraf terpisah. Poligraf adalah tes kejujuran. Sayang, dia gagal dalam kedua tes tersebut. Namun, sebelum diadili, terungkap bahwa Sweeney ternyata adalah sepupu pertama lawan politik Ness, anggota Kongres Martin Sweeney. Ness menyadari tidak mungkin dia bisa menuntutnya, dan akhirnya terpaksa melepaskannya. Penangkapan berlanjut. Pada tahun 1939, Sheriff Martin O'Donnell menangkap seorang tukang batu bernama Frank Dolezal atas pembunuhan Flo Polillo, atau menyangkut kasus Cleveland Torso. Flo Polillo adalah mayat ke-8 yang ditemukan. O'Donnell menemukan fakta bahwa Dolezal telah tinggal bersama Polillo untuk sementara waktu. Ditemukan juga bahwa Dolezal mengenal Edward Andrassy dan Rose Wallace, 2 mayat korban Cleveland Torso yang lain. Meskipun polisi awalnya mengklaim bahwa Dolezal telah mengaku, ada spekulasi bahwa dia telah dipaksakan oleh orang tertentu. Sebelum dia bisa pergi ke pengadilan, Dolezal gantung diri di selnya. Otopsinya mengungkapkan bahwa dia memiliki 6 tulang rusuk yang patah saat berada dalam tahanan O'Donnell. Hal ini membuka kemungkinan dia disiksa dan dipaksa untuk mengaku. Kemudian terungkap bahwa O'Donnell adalah satu-satunya yang percaya dia bersalah sebagai sang pelaku. Setelah pihak tersangka menjadi tersangka, dan tidak ada lagi mayat yang ditemukan, kasus ini dingin. Sejak 1939, tidak ada informasi baru yang ditemukan tentang pembunuhan Cleveland Torso. Itulah sejarah singkat pembunuhan berantai Cleveland Torso Murder, yang sampai saat ini belum terselesaikan. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk dukung kami di channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.